Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang modal dalam perusahaan dan kinerja perusahaan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Modal dalam perusahaan. Sebelum lebih lanjut ke materi, kita harus mengetahui definisi modal. Modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis, di mana umumnya berbentuk dana atau uang. Adapun definisi menurut para ahli ekonomi. Menurut Arnold B. Baker, modal adalah barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang ada dalam neraca bagian debit, maupun berupa daya beli ataupun nilai tukar barang-barang yang tercatat di neraca bagian kredit. Menurut S. Munawir, modal adalah kekayaan perusahaan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal, termasuk juga kekayaan yang dihasilkan dari proses produksi sebuah perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis modal. Modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada modal aktif dan juga modal pasif. Modal aktif tertera di sebelah debit neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dalam mana seluruh dana yang diperoleh perusahaan ditanamkan. Elemen dari modal aktif akan selalu berubah-ubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu modal pasif. Modal pasif tertera di sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari mana dana diperoleh. Nilai dari modal pasif dalam jangka waktu tertentu adalah relatif permanen. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aktiva yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses produksi, biasanya kurang dari 1 tahun. Aktiva tetap merupakan aktiva yang tahan lama, yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis dalam proses produksi. Aktiva yang tidak habis dalam proses produksi misalnya tanah. Aktiva yang secara berangsur-angsur akan habis masa manfaatnya misalnya mesin, kendaraan, bangunan, dan peralatan. Modal pasif ada dua, yakni modal asing dan modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan, yang sifatnya sementara bekerja dalam perusahaan, dan bagi perusahaan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, modal asing jangka pendek. Di antaranya ada rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Yang kedua, modal asing jangka menengah. Di antaranya ada term loan, leasing, dan yang ketiga, modal asing jangka panjang. Di antaranya ada hutang hipotek dan obligasi. Selanjutnya, modal sendiri merupakan modal yang berasal dari dalam perusahaan. Di antaranya ada modal saham, terdiri dari saham biasa, saham proven, dan saham proven kumulatif. Yang kedua, ada cadangan, terdiri dari cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Dan yang terakhir, laba ditahan. Sumber modal perusahaan. Laporan arus kas menunjukkan sumber modal perusahaan dan penggunaan kas, yang menjadi dasar analisis arus kas bagi manajer finansial. Modal perusahaan bersumber dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi hanya menyangkut elemen-elemen laporan laba rugi. Jadi, kas yang diterima dari penjualan barang atau jasa, termasuk pelunasan atau penjualan piutang usaha dan piutang wesel dari pelanggan, bunga yang diterima dari pembelian, pinjaman, dan pendapatan dividen akan dilakukan sebagai penerimaan kas dan aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi.
Aktivitas investasi meliputi arus masuk kas dari penjualan aktiva tetap yang digunakan untuk membuat barang dan jasa, instrumen hutang atau ekuitas perusahaan lain, dan penerimaan pokok pinjaman dari perusahaan lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan suatu perusahaan meliputi penjualan saham proven dan saham biasa, obligasi, hipotek, wesel, dan semuanya yang milik perusahaan sendiri, dan hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Selanjutnya yaitu kinerja perusahaan. Kinerja sebuah perusahaan merupakan hasil dari kegiatan manajemen yang sudah dijalankan perusahaan tersebut. Parameter yang digunakan dalam melakukan pengukuran atau penilaian kinerja sebuah perusahaan adalah dengan melakukan pendekatan melalui informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan diantaranya yaitu efektivitas dan efisiensi, disiplin, otoritas atau wewenang, dan yang terakhir, inisiatif. Adapun alat ukur kinerja keuangan perusahaan. Untuk menentukan kinerja keuangan dan operasional perusahaan, diperlukan suatu analisis laporan keuangan. Berbagai macam alat ukur dapat digunakan untuk mengevaluasi sehat tidaknya kinerja keuangan perusahaan. Di antaranya yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis rasio. Analisis horizontal ini merupakan teknik mengevaluasi rangkaian data laporan keuangan selama suatu periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang telah terjadi. Analisis horizontal ini biasa diterapkan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Yang kedua yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal mengekspresikan setiap item laporan keuangan sebagai persen dari jumlah dasar. Misalnya, biaya penjualan dapat dinyatakan sebagai 16% dari penjualan bersih. Analisis ini biasa diterapkan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi, analisis ini membantu untuk menentukan hubungan dengan berbagai item di dalam laporan keuangan. Analisis rasio. Analisis rasio mengungkapkan hubungan antara item data laporan keuangan yang dipilih. Rasio finansial dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang maupun untuk mengecek efisiensi modal kerja. Macam-macam rasio likuiditas. Yang pertama yaitu current ratio, yang dapat dihitung dengan cara aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek. Yang kedua yaitu acid test quick ratio, yang dapat dihitung dengan cara investasi tunai ditambah piutang jangka pendek bersih dibagi dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas jangka pendek langsung. Yang ketiga yaitu receivables turnover, yang dapat dihitung dengan cara penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas piutang. Yang keempat yaitu inventory turnover, yang dapat dihitung dengan cara harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas persediaan. Rasio yang kedua adalah rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Rasio ini mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu, yang dapat diukur menggunakan gross profit margin, net profit margin, return on assets, dan return on equity. Yang pertama, profit margin. Dapat dihitung dengan cara laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang penjualan. Yang kedua, asset turnover, yang dapat dihitung dengan cara penjualan bersih dibagi dengan rata-rata aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga, return on asset, dapat dihitung dengan cara laba bersih dibagi dengan rata-rata aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan. Yang keempat, return on ordinary shareholder equity. Dapat dihitung dengan cara laba bersih dividen preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur profitabilitas investasi pemilik. Yang kelima, earnings per share. Dapat dihitung dengan cara laba bersih dividen preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa. Yang keenam, price earning ratio. Dapat dihitung dengan cara harga pasar per saham dibagi dengan laba per saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur rasio harga pasar per saham terhadap laba per saham. Yang terakhir, payout ratio, dapat dihitung dengan cara dividen tunai dibagi dengan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur presentasi pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Debt to total assets ratio dan times interest earned adalah dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang. Debt to total assets ratio dihitung dengan cara total utang dibagi dengan total aset. Rasio ini mengukur persentase dari total aset yang diberikan kreditor. Selanjutnya, times interest earned dihitung dengan cara pendapatan sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Keuntungan dari penggunaan analisis rasio antara lain: pertama, analisis rasio dapat digunakan sebagai alat pengukuran atau penilaian kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua, analisis rasio dapat memberikan langkah-langkah untuk perbaikan perusahaan. Yang ketiga, analisis rasio dapat menjadi dasar informasi untuk melakukan proyeksi di masa mendatang. Dan yang terakhir, analisis rasio dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas suatu perusahaan. Selain memiliki keuntungan, analisis rasio juga memiliki keterbatasan. Antara lain, banyak perusahaan besar mempunyai berbagai jenis usaha, sehingga sulit mengidentifikasi perusahaan tersebut termasuk kelompok industri yang mana. Membandingkan rasio-rasio perusahaan seperti ini dengan rasio-rasio perusahaan lain, kemungkinannya kurang efisien. Yang kedua, rasio-rasio rata-rata industri yang dipublikasikan hanyalah rasio-rasio yang bersifat perkiraan saja. Oleh karena itu, perusahaan harus melihat rasio perusahaan pesaing, dan itu pun jika tersedia. Yang ketiga, laporan finansial yang menjadi acuan untuk menghitung rasio hanya mendasarkan pada harga pokok historis dan tidak memperhitungkan inflasi. Dan yang terakhir, rasio bersifat statis dan tidak mempertimbangkan tren di masa yang akan datang.